Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan Asnawi Mangku Alam. Menjadi pahlawan buat tim Indonesia ketika mengalahkan Vietnam 1-0 lewat tendangan penaltinya di menit ke-42. Itu terjadi di babak pertama dan ini menjadi kemenangan pertama STY atas Vietnam ketika dalam 4 pertandingan sebelumnya dia selalu tidak bisa memenangkan pertandingan melawan The Golden Star ini. Dan ini patut untuk disyukuri bahwa kita bisa mengalahkan tim yang sejauh ini menjadi musuh bebuyutan kita. Dan banyak yang mengatakan bahwa mungkin saja Vietnam bisa memenangkan pertandingan kalau melawan Indonesia karena melihat hasil pertandingan pertama mereka saat dikalahkan oleh Jepang 4-2 dan mereka memberikan perlawanan yang luar biasa. Tetapi kita juga bermain sangat baik melawan Irak. Dan dalam pertandingan tadi mungkin teman-teman semua sudah bisa melihat kita layak pantas bisa memenangkan pertandingan. Dan mestinya ada beberapa gol yang juga bisa dihasilkan kalau kita memang lebih tenang. Bahkan sebelum ada penalti dari Asnawi ini, Rafael Struijk. Ya, di menit-menit awal sudah bisa mendapatkan on target pertama dia. Kita dalam 20 menit pertama melepaskan 3 tembakan, 1 on target. Ya, di menit ke-7 pun Rafael bisa menembak tapi melenceng. Dan penalti itu juga didapat dari pergerakan Rafael di dalam kotak penalti Vietnam sebelum ia ditarik kaosnya oleh Nguyen Tan Binh, ya pemain nomor punggung 6 dari Vietnam, dan wasit dari Tajikistan yaitu Sadulo Gulmoradi yang memimpin pertandingan kali ini menunjuk titik putih. Dan andil dari Rafael Struijk ini itu diselesaikan dengan baik, dituntaskan oleh Asnawi Mangku Alam. Saya pikir teman-temannya ini Rafael yang akan mengambil. Saya juga agak was-was kalau Rafael karena mengingat pertandingan ketika saya menyaksikan di Stadion Manahan Solo. Saat itu dia dapat penalti juga mengambil dan dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk penalti ketika kita bermain di tim U23 ya untuk Piala Asia yang nantinya pada bulan April kita juga akan bertarung di Qatar. Tapi untuk Asnawi yang mengambil kapten ke-11 dengan keyakinan, dengan percaya diri, Asnawi bisa menyelesaikan, menipu penjaga gawang Philip Nguyen. Dan ini membuat kita lebih semangat lagi ketika unggul dengan 1-0 atas Vietnam. Dan kita coba, saya ingin melihat ini penalti dari Asnawi ya. Ini dia. Asnawi ya, tembakan dari Asnawi yang luar biasa disambut oleh teman-teman ya. Dan kalau melihat dari statistik ya, kita itu melepaskan lebih banyak dibandingkan dengan Vietnam. 16 tembakan dan 5 on target. Vietnam sendiri hanya 11 tembakan dan 3 on target ya. Memang penguasaan bola sedikit dari Vietnam karena kita mengendorkan itu ketika ingin mengamankan permainan di 15 menit terakhir. Ya, kita 42% penguasaan bola dan Vietnam dengan 58% penguasaan bola. Pertandingan ini pun diwarnai dengan 1 kartu merah ya di masa injury time ketika waktu normal selesai di menit 90 dan menit 90 plus 1 pemain mereka Lee Tan Long ya diusir oleh wasit Gulmoradi karena ada 2 kartu kuning saat dia mencegat pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Dan dia harus keluar, jadi Vietnam harus bermain dengan 10 pemain. Ya. Dan kita lihat bagaimana STY memainkan strategi pergantian pemain dengan baik. Ya. Di babak pertama kita tahu Hernando Ari bermain di sana, kemudian ada bahkan 5 di belakang, 5-4-1. Kalau saya bisa melihat dengan taktik ini, hanya membiarkan Rafael Struijk di depan, karena 5-nya itu Asnawi di kanan, Pratama di kiri, kemudian ada 3 back Sandi bermain ke belakang bersama dengan Jordi dan Justin Hubner, dan ini sangat kuat sekali mereka bermain, terutama Sandi ya, memperlihatkan ketika dia untuk pertama kali masuk dalam starting 11 sebagai pemain inti ya, karena sebelumnya kan dia pemain cadangan yang masuk di babak kedua ketika melawan Irak, dan Sandi bermain sangat tenang ya, bagaimana visi bermain bola dengan baik, dan ada beberapa kesempatan juga Sandi bisa melepaskan tembakan satu tandukannya untuk mengarah ke gawang on target dalam pertandingan ini. Vietnam itu baru bisa mendapatkan on target pertama mereka itu di menit ke-31. Sangat sulit Vietnam memang di babak pertama. Itu pun mereka dapatkan lewat Nguyen Van Tung. Jadi ada sundulan tapi dengan mudah dipatahkan oleh Hernando Ari. Nah, kita kembali dengan bagaimana STY bisa memainkan dengan
saya bilang ada 5 pemain belakang, kemudian ada 4 dia taruh di tengah, termasuk dengan Rafael, dengan Ivar Janner, ada Marcelino, Jakob Sayuri yang dia tampilkan, ada Egy yang dimainkan sejak awal dan membiarkan Rafael Struijk. Nah, permainan sangat baik, kita mengontrol di tengah dengan bagus, ya. Dan ini menyulitkan bagi pemain-pemain Vietnam. Ya memang agak terkejut juga Vietnam, termasuk pelatih Vietnam Rafael Struijk. Kita bermain dengan sangat baik, disiplin dalam menjaga daerah, ya, menjaga lawan. Itu cara kita bermain juga dengan membuild serangan ini jauh lebih bagus ketika kita tampil melawan Irak. Jadi transisi permainan kita dari menyerang ke bertahan ke menyerang, ini kelihatan sekali bahwa kita tampil bagus. Ini anak-anak termotivasi memang setelah Jepang kalah. Jadi mau tidak mau kita harus menang melawan Vietnam. Karena kalau kita kalah selesai kita. Atau bermain imbang habis pertandingan terakhir melawan Jepang. Nah dengan ini menghidupkan kembali kesempatan kita untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Karena kita hanya butuh imbang melawan Jepang 4 poin. Yang justru sudah tersisi adalah Vietnam. 2 kali kalah. Setelah kalah dari Jepang dan kalah dari kita, saya pikir tidak ada harapan lagi bagi Vietnam. Pertandingan terakhir melawan Irak. Tidak mungkin Irak akan mengalah. Kalaupun imbang masih bisa. Karena Irak sudah pasti lolos setelah mengalahkan Jepang dengan 2-1. Semoga ini akan menjadi momentum yang baik, kebangkitan buat kita untuk pertandingan terakhir yang merupakan pertandingan hidup mati juga buat kita, karena Jepang membutuhkan kemenangan. Ya, Jepang ingin mengalahkan kita untuk mendapatkan 3 poin, karena dengan kekalahan lawan Irak ini akan membuat mereka ini akan habis-habisan. Nah kita juga tidak boleh kalah mental lebih dulu, walaupun Jepang lebih difavoritkan. Sepak bola bisa terjadi segala sesuatu di lapangan, dan kita bisa melihat Irak mampu mengalahkan Jepang. Dan Jepang susah payah untuk bisa mendapatkan 1 gol mereka setelah Irak unggul dengan 2-0. Mereka bisa mendapatkan hanya di injury time di babak kedua setelah usai babak normal. Dan itu dapat dari Wataru Endo. Mana ini juga menegaskan bahwa kita sebenarnya bisa. Ya, jika pemain-pemain mau bermain seperti melawan Vietnam, ya tidak mengenal menyerah, terus bisa bergerak ya dengan fisik yang bagus, mental yang kuat. Dan STY juga melakukan pergantian pemain, saya pikir dengan tepat ya. Banyak yang menyaksikan bahwa Adam Alis masuk ini akan berbahaya, tapi Adam Alis oke lah. Jadi ini pemikiran dari STY untuk bisa mendorong. Justru orang ingin melihat adalah Sain Patinama yang akan masuk, tapi dia sudah pemanasan, tapi tidak bisa dimainkan. Nah, kalau melihat ada 4 pergantian ya, STY menarik termasuk Asnawi yang tarik keluar, Rafael Struijk, yang Egy yang tidak begitu berkembang karena bola-bola selalu kandas mati ketika Egy mendapatkan kesempatan untuk bisa menggiring bola, sehingga STY melihat ini perlu untuk ditarik keluar. Dia memasukkan Witan Sulaiman, termasuk Jordi juga ditarik keluar, Rizky Ridho yang dimainkan ya. Adam Alex kita tahu bisa bermain lagi ya, dan Hoki Caraka yang ketika Rafael Struijk keluar dan ada Hoki di sana. Jadi saya pikir dengan Asnawi keluar, Sandi bisa bergeser ke kanan karena posisi Ridho sudah masuk ketika menggantikan Jordi. Jadi lebih enak bermain dengan Justin Hubner, ini bagus sekali. Ya, Ivar Janner juga di tengah, saya lihat ini pemain yang sangat oke ya, bertahan dengan baik ya. Bagaimana dia bisa melakukan passing dengan bagus, keberanian Sandi juga untuk ikut membantu serangan sangat baik ya. Jadi selamat buat Indonesia yang bisa mendapatkan 3 poin, mengalahkan Vietnam. Pasti Vietnam akan sulit tidur ya ketika mereka dikalahkan oleh Indonesia, karena mereka harus bisa menang melawan Indonesia, menghidupkan peluang mereka. Sekarang mereka sudah siap-siap angkat kopor kembali ke negara mereka, dan mereka akan bertarung lagi dengan kita nantinya pada bulan Maret yang akan datang di pertandingan kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia di grup F, karena kita akan bermain lebih dulu di GBK sebelum kita ke Hanoi di Stadion Maidin melawan Vietnam. Mungkin mereka akan coba untuk membalas lawan kita, tapi kita sudah lebih kuat ketika kita bertarung dengan mereka di bulan Maret, karena sudah ada banyak ya, begitu cepat nantinya kalau naturalisasi ini digenjot. Ada Jai Isyas sudah akan bermain, Ragnar Oratmangun ada, Nathan Cho bisa ikut di sana, Tom Haye sudah ada di gelandang, Martin Paes di bawah Mister. Ini semakin kuat dan Vietnam saya pikir sulit untuk bisa mengalahkan kita. Mereka sudah lihat ya dengan bagaimana kita bermain menghadapi mereka, dan mereka kesulitan untuk bisa membuat gol ke gawang. Itu menandakan bahwa mereka harus berhati-hati sekarang melawan tim Indonesia, karena kuat bukan saja dalam menyerang tapi dalam bertahan kita sangat baik. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Tetap semangat, dan kita menatap pertandingan terakhir melawan Jepang pada tanggal 24 Januari yang akan datang. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan meloloskan tim ini ke babak selanjutnya. Ciao.